Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber API, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, sukron. Ini ada di Saputra minta dinaikkan. Maka dipeliharalah dia sama Silakan tetangga. Selamat datang di Komales sahabat Bang Zuma. Adi Saputra dibuka mic-nya. Selamat pagi bro. Ya. Adi bro, Oi. Anda Islam atau Kristen? Saya Kristen. Apa topik kita nih bro? Topik yang Anda kuasai aja, terserah aja, saya ikut aja Bung. Saya menguasai Bible saya ataupun Alkitab saya. Apakah kamu menguasai literatur Islammu? Kalau Islam insya Allah penting Al-Quran ya. Saya ini hanya satu bro. Saya ini hanya memahami sedikit makna dari Al-Quran dengan hadis bro. Gimana tuh? Oh, berarti Anda bisa baca kitab gundul dong ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman Kristenku ini. Ini bro, yang pintar-pintar orang Kristen ini. Tapi ngibun. Iya, gimana? Izin Bang Zuma. Bang Adi juga izin ya. Diskusi di sini berani bertanya, berani juga kami tanya seperti itu ya. boleh bro, boleh. Nggak masalah sama saya. Oke. Saya akan menjawabnya. Silakan dimulai. Jadi gini Bang Juma. Siap. Atau kamu atau saya gimana? Silakan aja, silakan. Tadi kan saya di bawah, Anda mengatakan narasumber ada berapa Tuhannya Kristen, ada 2 ataupun 3. Kalau Wahyu 56 itu ada 7 bahkan lebih. Iya, kalau itu bisa dikonter dengan bilangan, bro. Iya, silakan aja. Pemahaman dari itu maksudnya dari cawan itu, bro. Ataupun Ya silakan aja, tapi narasikan Kristen Tuhannya kan roh. Ya emang roh, bro. Nah itu dia, di situ disebut ada 7 roh yang diutus ke bumi kan. Benar. Nah berarti Tuhan Anda di situ berapa? Tuhan 7 saya, atau 1? Tuhan saya 1. Wah, di situ disebut 7. Kan namanya roh itu kan bisa bersemayam di mana aja, bro. Nah itu dia masalahnya. Berarti Tuhan Anda sama seperti setan, bisa bersemayam di mana aja kan gitu bang. Betul? Sederhana bukan? Oke lah, sederhana, nggak masalah. Iya. Jadi kesimpulan kita untuk sementara ini Tuhan Anda masih 7, nanti kita cari lagi yang lain ya. Oke, lanjut. Jadi gini brotherku, kamu kan mengatakan saya 7. Iya. Menurut Bukan aku loh, dalil Wahyu 5 nomor 6. Iya. Kamu, ya, saya mau minjam logika Anda, boleh? Boleh, silakan. Allah berfirman, demikian Tuhanmu berfirman. Ada berapa kuasa di dalam Al-Quran? Kenapa? Allah berfirman, demikian Tuhanmu berfirman. Ada berapa sang maha kuasa di dalam Al-Quran? 1. Yes. Mana satunya, brother? Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Kamu mengatakan 1. Yes. Apa yang lucu? Tadi gini bro. Contohnya Adi berkata, demikian juga Edi berkata. Ada berapa nama? Oke. Ada berapa sosok bro? Allah, dia, kami, namanya siapa? Sekali Allah. lagi saya bikin itu udah logika buat brother sama kamu brother. Iya, Tuhan kami 1. Ya, Allah menarasikan, memperkenalkan dirinya dengan kata huwa, dengan kata kami, dengan katanya, dengan kata aku, dan itu bisa dicerminkan kemudian wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku.
Jadi yang tadi huwa, yang tadi kami, itu adalah aku. Tergantung narasi wahyunya seperti apa. Gitu. Iyalah, tergantung narasi atau tergantung wahyu yang diturunkan kan? Iya, karena Tuhan bercerita tentang dirinya pada saat bercerita ke Adam, pada saat bercerita ke Abraham, pada saat bercerita kepada Nabi Musa. Iya, aku tahu itu, bro. Nah, terus? Jadi makanya saya bikin sekali lagi kepada Anda. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Ya. Apa Sang Maha Kuasa di dalam Al-Quran, brother? Allah, cuman satu. Aduh. Jadi dia, aku, kami, itu adalah Allah. Kalau huwa ini namanya siapa? Aduh, Allah. Ya, kalau kami namanya siapa? Allah. Iya, aku tahu, brother. Nah, terus berarti ketika Allah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti cuma Allah. Ya udahlah, brother. Kalau kamu itu, jadi gini, brother. Saya open cam, ya. Ya, silakan. Jadi ini dalam Quran sendiri, brotherku ya. Siap. Kamu tidak bisa menjawab ada berapa Sang Maha Kuasa di dalam Quran. Cuman satu. Hanya satu. Iya. Kamu hanya mengatakan satu, tapi saya ya, innani anallah la ilaha illa ana. Bentar dulu, bangku, boleh? Saya udah membuat nama suatu logika. Edi berkata, Adi juga berkata, ada berapa nama atau ada berapa sosok? Di situ tidak dikatakan Edi dan hanya mengatakan kata ganti aja. Saya ketika berbicara tentang diri saya bisa mengatakan dia, kami, nya, bisa, tapi merujuk kepada saya. Ya udah, bangku. Jadi di sini Anda udah keliru, brotherku. Kok keliru? Jadi sesembahan Islam itu sebenarnya bingung saya ada berapa. Oh, Anda yang bingung. Iya. Kami tidak. Oke, kita bagus. Anda ngaku bingung, bagus. Jadi saya nggak pernah membuat suatu statement yang tidak ada di literatur, ya, brother. Kalau saya jelas saya berbicara mengenai Tuhan, angka Tuhanmu itu memang 7. Iya. Memang disebut 7. Nah, itu saya tidak mengada-ngada tuh. Iya, bentar, brotherku. Iya, silakan. Berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Udah, ini 1, 2. Hal itu mudah bagiku, dan 3, brother. Itu kalau narasi Anda kan? Karena dia mengatakan Allah 1, Tuhan 2, aku 3, dia 4, kami 6. Tapi ternyata yang bercerita ini, yang berfirman ini adalah Allah, sedang menarasikan tentang dirinya pada saat dia berkata. Iya, bangku, aku tahu. Makanya dengar dulu, bang. Allah berfirman. Ya. Tuhanmu berfirman ada 2. Hal itu mudah bagiku. Ya, sungguh engkau telah aku ciptakan. Aku telah ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu engkau belum berwujud sama sekali. Terus apa yang Anda pahami di situ? Satu statement kepada Bang Juma. Iya. Allah berfirman, Tuhanmu berfirman ada berapa Sang Maha Kuasa? Abang katakan 1, tapi dalam surah di Al-Quran Anda sendiri telah menegaskan bahasanya Allah berfirman, demikian Tuhanmu berfirman. Begitu. Sang Maha Kuasa di sini. Iya, saya katakan kepada saudara, Allah ketika bernarasi kemudian tentang dirinya, memang enggak, Bang Juma. Di mana ayat ini bahwasanya Allah menceritakan tentang dirinya? Ya itu dia sudah bercerita tentang dirinya tuh. Di mana? Tuhan kan cuma 1. Aku tahu, Bang, Tuhan cuma 1. Sedangkan ya itu dia. Tapi kenapa Anda mengatakan 3? Karena hanya mengatakan dia, Tuhanmu, dan seterusnya. Allah sedang menceritakan tentang dirinya itu. Mana di sini bahwasanya di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya? Oh, enggak begitu caranya. Al-Quran menarasikan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhannya, Tuhanmu yang menciptakan, dialah yang menciptakan, dia di sini adalah Allah.
Jadi abang tadi udah mengatakan kepada kita, tiada Tuhan selain Allah. Yes, betul. Kan di dalam ini Allah berfirman, Tuhan berfirman, gimana nih? Iya. Tuhan yang berfirman tentang dirinya. Sama ketika saya berbicara tentang diri saya. Berbicara tentang diri saya pada saat saya kemudian menyatakan seorang guru bela diri, saya mengatakan kata dia ketika saya menjadikan diri saya sebagai objek ketiga yang sedang dibicarakan. Bisa. Aduh, parah bangku. Kok parah? Udah, saya kan udah membuat logika kepada abang. Adi berkata demikian. Kok ada Adi? Di situ ada berapa nama? Halo. Di situ ada berapa nama? Dengar dulu bangku. Di situ, ku tanya dong. Di situ ada berapa nama? Brother, ini kan ada 2 nama, brother. Siapa? Satu Allah, 2 Tuhan. Tuhan itulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan yang dimaksud di situ adalah aku. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Aduh bangku. Bangku. Apanya yang bangku ini? Iya, makanya saya kan belum lagi saya menunjukkan di surah Al-Sad ayat 72 atau 73. Oh, nggak bisa. Kamu kan cuman terjemahan, abangku. Brother. Itu umat muslim juga butuh terjemahan juga, brother. Ya, terjemahan itu satu dari disiplin ilmu, dari ke-17 disiplin ilmu untuk memahami Al-Qur'an. Kamu hanya modal terjemahan. Lalu mau mengkritisi Al-Qur'an. Wadadau. Anda percaya nggak bahwasanya terjemahan dalam Al-Quran itu berbeda-beda atau banyak yang salah? Kalaupun keliru, yang penting original teksnya tidak keliru, karena terjemahan itu adalah bahasa manusia. Emang aku tahu. Ya, terus? Hanya itu bersalah-salah. Nah, Tuhan di situ, Tuhan yang dikenal di situ tadi namanya siapa? Aduh. Baru begitu udah keok. Saya tanya, Tuhan di situ namanya siapa? Saya nggak tahu siapa nama Tuhan Anda. Terus kenapa kamu bahas Islam kalau begitu? Nama Tuhannya umat Islam itu Allah. Nah, Tuhan di situ tadi namanya siapa yang satu? Allah. Yang satu namanya siapa juga? Allah juga. Di sini yang satu namanya Allah, yang satunya lagi namanya Allah juga. Ini ada 2 nama, brother. Iya, apa di situ? Yang satu namanya siapa? Yang namanya satu Allah. Yang satu? Yang kedua namanya Tuhan. Tuhan itu bukan nama, kucluk. Tuhan itu gelar. Dari mana, brother? Loh, Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu gelar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gelarnya dari mana, brother? Sedangkan kamu udah mengatakan kepada saya, Adi Saputra, tiada Tuhan selain Allah. Iya, Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Kamu tahu nggak maksud tiada Tuhan selain Allah? Tidak ada sumbahan, tidak ada pencipta selain Allah. Nama Tuhan itu Allah. Enggak, kamu tahu nggak ya maksud dari kata tiada Tuhan? Saya tanya dulu, kamu jujur dulu. Tuhan itu gelar atau nama? Dibuka mute-nya. Tuhan itu nama atau gelar? Gelar, brother. Gelar. Berarti bukan nama kan? Tidak, Allah itu juga gelar, brother. Nenekmu kiper, itu di agamamu. Karena comot kata Allah dari Islam. Aduh, beda, brother. Beda lagi. Memang beda. Karena Anda mengambil kata Allah dari Islam, lalu kemudian Anda gunakan pada tempat yang salah, gitu loh, saudaraku. Makanya jangan mencuri. Gak bagus itu agama, suka curi-curi. Akhirnya apa? Anda salah mengartikan sang pemilik ketika menggunakan kata Allah. Sudah saya katakan, nama adalah Allah, Tuhan itu adalah gelar. Bang Juma, ada berapa? Siap. Ada berapa agama Sabi'in atau Sabian di dalam Al-Quran? Agama Sabi'in yang mana lagi? Enggak, saya ngetes abang. Tidak ada dijelaskan kemudian, kecuali ketika dikatakan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan siapapun di antara mereka yang beriman. Di mana dituliskan ada berapa agama Sabi'in di Al-Quran?
Coba. Aku nggak tahu ada berapa kali. Nah, Ya tolong tunjukkan kepada saya dong. Oke, Bang, dia udah 3 kali bertanya. Sekarang gantian dong. Sekarang Bang Juma yang bertanya ke dia. Ya, gimana? Tadi Boleh nggak kan saya bertanya? perjanjiannya diskusinya bisa bertanya dan bisa juga ditanya. Gimana? Boleh nggak? Aku emang benar. Tadi kan Juma mengatakan bahwasanya umat Kristen itu mencuri kata Allah dari bahasa Aramaik. Kok Aramaik pula? Mana pula Aramaik? Aduh, kacau ini. Kapan lagi Bang? Mana lagi nih? Jadi saya katakan, Aduh, parah. Bang Juma yang mengajak saya untuk lari ke sana, lari ke sini. Ada berapa banyak? Anda tadi membahas kata Allah sok tahu. Katakan itu Allah itu bukan nama. Iya, kalau Anda- kamu itu Allah ataupun Tuhan itu adalah gelar, brother. Iya, dari mana Anda mengambil kata Allah itu gelar? Kalau kami ya Iya, saya tanya dari mana kalian mencuri kata Allah itu gelar? ya itu udah dari dulu ke dulu, brother. Dari dulu ke dulu. Di gereja aja Anda belajar kalau mau diskusi yang kayak gini. Enggak, Dari Bang. dulu ke dulu. Kalau dari dulu ke dulu berarti dalam bahasa Yunani ada kata Allah. Ada nggak kata Allah dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Cuman di Indonesia Kristennya mencuri nama Allah masuk ke dalam kitabnya supaya kitabnya dianggap sebagai agama samawi. Padahal yang sebenarnya adalah dewa, Theos. Itu yang betul dari agama saudara. Yang ada ilah, bangku. Yang ada Kok ilah pula? Kok jadinya ke ilah? Ilah bahasa Arab lagi dong berarti. Oke Ilah Bang itu Juma, bahasa Arab. gantian tanyain ke dia Bang. Enggak, kelihatannya dia takut. Jadi Takut. Dia oke, takut, kasihan nanti. Lari nanti nih. Takut, bangku. Oh, enggak. Jadi tadi kan Bang Juma tidak bisa menjelaskan kepada saya Tuhan berfirman dan Allah berfirman itu ada berapa sosok atau ada berapa sama kuasa Loh, di dalam Quran. kalau Anda itu menggunakan akal, Tuhan itu gelar, Allah itu nama. Itu kan pemikiran Anda, brother. Ini Anda sedang membahas Al-Quran, bukan? Kalau di Bible beda. Allah beda, Tuhan beda, Bapa beda. Itu di Bible. Karena Bible itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong. Yang entah berantah asal-usulnya pemaknaan kata yang ada di dalamnya. Tapi kalau di Islam, Tuhan itu gelar, Allah itu namanya. Oh, Allah itu namanya. Tuhan itu gelar. Yes. Oh, coba dulu kamu definisikan kata Tuhan itu dari mana? Tuhan itu gelar. Tuhan itu adalah yang menyandang nama Allah. Iya, coba. Allah bagi kami itu nama dari Tuhan. Tuhan itu adalah gelar bagi Khalik. Khalik itu pencipta. Kalau kita ini makhluk ciptaan. Iya, Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan, tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu maksudnya. sama juga, bangku. Jadi kita di dalam Alkitab ini juga ada dua sama penguasa, bang. Quran mengatakan bahwasanya di dalam Quran itu dia sama kuasa, di dalam Alkitab juga dia sama kuasa dan sama pencipta. Siapa itu? Di dalam kitab Anda siapa? Yang pencipta siapa? Kalau saya itu Yahweh. Yahweh. Siapa lagi tuh Yahweh? Tokoh dari mana lagi tuh? Ya, Apa itu Yahweh? ya Yahweh. Orang Yahudi tidak mengenal Yahweh. Apa itu? Tak bilang, bangku. Loh, apa itu Yahweh? Dari mana? Ejaan apa itu? Ejaan mana itu, bro? Yahweh itu dewa orang Mesir kuno. Itu Bang, mungkin nama makanan kue Bang. Ada kue Yahweh namanya. Itu nama dewa itu, dewa Mesir kuno. Jadi dewa antara laki-laki dan perempuan, setengah-setengah dia. Itu Yahweh. Mungkin maksud Anda Yehova kali atau Yod-Heh-Vav-Veh. Aduh, parah juga ini teman saya ini. Oke, gantian Bang Juma. Saatnya Bang Juma tanya balik ke dia. Nah, Udah 5 pertanyaan dan Nah. sudah dijawab dengan Bang Juma. jadi Tuhan saya satu namanya Allah. Di dalam kitab saudara dikatakan inilah ketujuh roh, Theos. Nah, itu kan. Jadi Theos Anda itu punya 7 roh yang diutus ke bumi. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana ketujuh roh ini? Tuhan Anda ini yang mana? Satu kan Yesus, kedua burung merpati, yang ketiga Bapak lah ya kan. Nah, yang keempatnya ini mana? Tuhan Anda yang empat ini mana?
Apakah dia yang menjadi Buddha, yang menjadi Siddhartha Gautama, atau yang dia menjadi Krishna, atau dia yang menjadi Siwa, atau dia yang menjadi artis Horus, atau dia yang menjadi Pak Bom Bom di sana di Papua? Yang mana Tuhan Anda yang 4 ini? Kan sudah kita, Tuhan Anda sudah 3 nih ketahuan. Yang 4-nya mana? Tuhan saya hanya 1, brother. Tuhan saya 7, Bang. 7. Kan roh Allah, Bang. Iya. Tuhan Anda roh kan? Itu kan 7 roh Allah itu kan bisa disamarkan kepada malaikat-malaikat, brother. Loh, kenapa jadinya ke malaikat? Itu di situ roh Theos, roh Allah. Enggak, brother. Roh Allah. Inilah ke-7 roh Allah. Iya, inilah ke-7 roh Allah. Roh Allah itu bukan kamu berpikirnya bahwasanya roh Allah itu ada 7, ada 9, ada 8. Bukan. Sekarang kalau berbicara roh Allah melayang-layang, itu berbicara mengenai roh Tuhan kan, yang adalah Tuhan itu sendiri melayang-layang di atas permukaan bumi kan? Itu kan saat pembaptisan, brother. Bukan itu. Di Kejadian 1. Kenapa orang Kristen menyembah Tuhannya roh? Karena di dalam kitabnya dikatakan roh Tuhan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu kan Tuhan Anda kan? Roh melayang-layang itu roh Allah kan? Nah, di dalam Wahyu 5 nomor 6, inilah ke-7 roh Allah. Berarti 7. Itu bukan 3 lagi, tapi 7. Nah, saya katakan, tolong tunjukkan Tuhan Anda yang 4-nya mana? 3-nya kan sudah ketahuan. Yesus, burung merpati, Bapa. Nah, 4-nya yang mana? Tuhan kok ramai kali, Bang. Mana Tuhan ada yang 7 tuh? Yang 4-nya. Jadi dikatakan mengatakan seperti itu, aku pun bisa dapat juga narasi ya. Loh, ini tanggung jawab Anda untuk menjawab. Jangan cari impas. Jawab dulu. Mana ke-7 roh itu kan 3. Oke, kasih bonus. Yang 4-nya yang mana? Di dalam kitab saudara kan jelas dikatakan, Bung, di Yohanes 4, bahwa Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh. Nah, Tuhan Anda adalah roh. Tunjukkan yang 4 roh ini mana? Yang 4 roh itu nggak ada, Bangku. Loh, dalilnya ada 7 tadinya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia roh. Nah, di dalam kitab Anda Wahyu 5 nomor 6, inilah ke-7 roh Allah. Nah, roh Theos. Mana? Mana keempat? Yang keempat nggak ada, brother. Tadi di situ 7 loh, Bang. La haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab saudara jelas sekali Wahyu 5 nomor 6. Coba Anda baca deh. Baca. Tuhan Anda kan roh. Oke? Dan Tuhan Anda dalam bentuk roh ini itu 7. Dikatakan inilah ke-7. Dalam bahasa Yunani hepta itu 7, Bang. Iya, aku tahu, Bangku. Jadi gini, terus dari 7 itu 1 atau 10? Jadi maksud abang itu kan di Wahyu 1 ayat 7 itu bahwasanya 7 roh Allah itu ya, Bangku. Wahyu 5 nomor 6, jangan kupitikan akan deh. Wahyu 5 nomor 6, jangan salah-salah, nanti kita ditegur sama gereja. Nah, yang benar. Jadi itu maksudnya dalam Yesaya 11 ayat 2 mengatakan roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini mungkin dapat menjelaskan beberapa 7 roh Allah itu, Bang. Ini berbicara wujud. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini Yesus ini. Seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Tuhan Anda itu berpencar dia ke seluruh bumi. Ada 7 Tuhan berpencar. Makanya kan dikatakan roh hikmat, roh pengertian, roh nafsu. Kenapa larinya ke situ? Gak ada hubungannya. Hikmat, pengertian itu bukan wujud, itu bukan bentuk. Ini bentuk, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ini ada 7 nih diutus. Kan ada 7, Bangku. Coba abang hitung dulu baik-baik ya. Saya menggunakan narasi di Yesaya 11 ayat 2 mengatakan roh Tuhan akan ada padanya.
roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi ada berapa, Bangku? Ya, itu roh Tuhan. Ini bukan wujud Tuhan yang diceritakan, ini adalah Tuhan. Abang mengatakan tadi kan mengatakan roh Allah. Iya, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh perkasa, pengenalan, takut akan Tuhan. Ini adalah spirit yang datang kepada manusia. Sedangkan Wahyu 5 itu tidak berbicara mengenai itu. Di Wahyu 5 berbicara mengenai bentuk Tuhan. Aku melihat. Terus? Nah, artinya Tuhan Anda kan roh. Di sini sudah dikatakan anak domba Yesus. Lalu dikatakan itulah ketujuh. Nah, itulah ketujuh kan? Roh Theos. Bukan berbicara mengenai ketujuh yang ada di kitabnya Yahudi. Beda. Kenapa? Karena Yahudi tidak menyembah roh. Hanya Kristen yang menyembah roh. Makanya saya tanya, jangan dihubungkan dengan kitabnya Yahudi. Ini yang dilihat oleh orang yang ada di Pulau Patmos. Aku melihat, dalam bahasa Yunaninya aku melihat itu Aidor, Aida atau Aido. Dia melihat, aku melihat, akunya yang melihat. Apa yang kulihat? Makhluk yang kulihat di tengah-tengah tahta, makhluk itu ada di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Beda dengan yang tadi, roh semangat bukan domba, roh semangat bukan makhluk. Tadi kan roh pengertian bukan makhluk, ini berbeda. Aku kan udah mengatakan kepada abang di statement yang pertama itu menegaskan bahwasanya roh itu adalah malaikat. Kok jadi malaikat lagi? Tuhan Anda malaikat? Sampai saya referensi dalam Yesaya 11 ayat 2 juga mengatakan seperti itu, abang juga menolak. Bagaimana lagi harus saya jelaskan kepada abang? Saudara, Yesaya 11 nomor 2 itu roh Tuhan akan ada padanya. Maksudnya roh Tuhan akan ada pada satu oknum. Ada roh hikmat, ada pengertian, ada nasihat. Ini bukan wujud. Nasihat itu bukan wujud. Keperkasaan bukan wujud. Pengenalan bukan wujud. Sedangkan Wahyu 5 nomor 6 ini wujud. Roh Allah itu menurut abang apa? Roh Allah itu kalau di kami adalah spirit yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Itu ruah, itu adalah makhluk. Apakah di dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu adalah roh? Tidak ada. Roh itu makhluk. Allah itu bukan makhluk. Anda menggunakan referensi siapa seperti itu statement Anda? Loh, roh itu makhluk. Roh itu ciptaan. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi dan langit. Nah, sedangkan di Anda, Tuhan Anda itu roh. Wahyu 4 yang saya bacakan tadi, Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Sedangkan di Wahyu 5 nomor 6, Tuhan Anda yang adalah roh itu adalah bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Nah, sekarang ada 3 yang ditemukan, 3, Yesus, Bapa, dan burung merpati. Yang keempatnya mana? Halo Bang Cuma, abang mengatakan bahwasannya di dalam Quran bahwasannya Allah itu bukan roh, benar atau salah? Ya iyalah. Tapi saya menemukan di referensi Quran bahwasannya Allah itu adalah roh. Silakan tunjukkan. Jadi gini Bangku ya. Umat terjemahan, sorry Bangku ya. Ya silakan di Al-Quran surah berapa? Fa'ija sawaituhu. Apa itu? Al-Quran surah berapa? Oh, surah berapa? Aman itu Bangku. Iya, surah apa, ayat berapa? Ya, surah Sot. Sot ayat 72. Oke ya. Ya. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku. Ya, kirain. Tadi gini Bang Juma. Mana Allah itu adalah roh? Ini kepadanya rohku. Jangan abang baca. Ya. Jadi kalau saya mengatakan apabila aku telah menjadikan engkau, maka aku memberikan rumahku. Berarti aku rumah gitu. Gitu ya. Memberikan
ikanku berarti aku ikan. Dengar dulu Bang Juma. Lucu ente ini. Bang Juma, jangan membaca ciptaan. Ciptaan ini. Ya, saya tidak membaca ciptaan, tidak. Aku rohku, bukuku, rumahku, motorku, mobilku. Apakah saya mobil? Rohku ini roh siapa Bangku? Rohnya Allah itu. Ya udah, berarti Allah itu punya roh, benar atau salah? Jangankan punya roh, alam semesta ini punyanya, Bung. Halo. Loh, apa? Loh. Jadi abang menegaskan bahwa saya di dalam Al-Quran Allah itu tidak roh, tidak ada roh. Loh, mana ada Allah itu roh? Mana dalilnya? Mana? Lucu ente. Di sini dalam surat ayat 72 bahwa yes, Allah itu adalah rohku. Di mana dalilnya Allah itu adalah roh? Ya Allah, oten. Inilah saudara saya ini. Fa isa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh, dari ruh. Faka'ulahu sajidin, dari ruh. Ruhnya siapa? Ruhku. Rohku ini roh siapa, brother? Rohnya Allah. Ya udah, berarti Allah itu adalah roh, benar atau salah? Nenek lu kiper. Jadi kalau kau mengatakan buminya Allah, berarti bumi itu adalah Allah gitu. Malaikatnya Allah, berarti Allah itu adalah malaikat. Hah? Mataharinya Allah, berarti matahari itu adalah Allah gitu. Wah, itu namanya dungu, Bang. Itu dungu namanya, Bang. Dungu. Sekarang kalau Anda mengatakan babiku, berarti Anda adalah? Ya itu. Sorry ya. Enggak masalah. Kalau Anda mengatakan kucingku, berarti Anda adalah? Terserah. Kucing. Salah. Aduh, mau ngotak-atik terjemahan Al-Quran untuk membenarkan imanmu, percuma, Bang. Abu Jahal, Abu Lahab, seumuran, sehidup dengan Rasulullah mencari celah Al-Quran. Ini Al-Quran, original teks, tak bisa dia temukan. Apatah lagi ente hanya modal terjemah, ditertawakan umat Islam, Abang. Halo, umat terjemah ini, Anda juga umat terjemah. Jika Al-Quran ini tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, umat Islam akan tahu apa artinya, brother. Yang dikatakan umat terjemahan itu, Bung, kitabnya yang dianggap suci tidak ada original teks. Itu umat terjemah. Kami ada original teksnya. Kami nggak boleh disebut umat terjemahan karena original teks kitab kami ada. Begitu, saudara. Halo, Bang. Yang terjemahan itu yang lahir nggak ada original teksnya, itu umat terjemah karena kitabnya hanya terjemah, nggak ada original teks. Kami ada. Itu Anda baca sendiri tuh. Nah, sedangkan kita umat Kristen itu memiliki teks originalnya itu dari bahasa perjanjian mana tunjukkan, mana ada kitab, mana di kalian ada? Kalau perjanjian lama memiliki original teks, maka Anda keciduk, kitabnya Yahudi Anda pakai. Kalau perjanjian baru ada original teksnya, maka Anda keciduk, kalian adalah ajaran pagan Yunani. Jadi makanya original teksnya dua-duanya dihilangkan. Karena kalau disertakan perjanjian lama bahasa Ibrani, ketahuan kalian merampok dari agama Yahudi. Kalau kalian sertakan perjanjian baru Yunani, ketahuan kalian agama pagan. Makanya cuman terjemah, makanya kalian disebut umat terjemah. Gitu, saudara. Lanjut. Jadi keselamatan itu ada di bangsa Yahudi. Makanya setiap rabi ataupun Tuhan saya Yesus Kristus, rabi itu adalah orang-orang Yahudi. Makanya keselamatan itu adalah di bangsa Yahudi. Yakin, bukan di bangsa Arab. Kalau di bangsa berarti percuma dong Paulus diutus untuk orang non Yahudi. Karena Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 16, 17, aku diutus untuk non Yahudi. Kena deh. Bukan, emang benar. Rasul Paulus itu sendiri itu adalah dari orang Yahudi juga. Tunggu dulu, Paulus mengaku diutus untuk non Yahudi. Yesus diutus untuk Yahudi. Nyambung enggak? Ya nyambung lah, bro. Nyambungnya di mana? Satu untuk Yahudi, satu untuk non Yahudi. Nyambungnya di mana? Nyambung lah, bro. Nyambungnya di mana? Satu untuk Indonesia, satu untuk Malaysia. Nyambungnya di mana? Nyambung. Nyambungnya di mana?
berita, makanya Yesus berkata sebarkan firman. Yang menyebarkan bukan Yesus, yang menyebarkan Kristen Paulus. Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Oke? Kemudian Galatia 1 nomor 16, aku diutus untuk non-Yahudi. Aku rasul untuk non-Yahudi. Nah, berarti kalau dikatakan keselamatan dari Yahudi, nggak nyambung ente. Karena rasul yang datang kepadamu adalah rasul yang khusus untuk Yahudi, non-Yahudi. Yesus khusus untuk Yahudi. Itu baru betul. Makanya Tuhan. Nah, di Yahudi Yesus bukan Tuhan, di Kristen Yesus Tuhan. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung ente, saudaraku. Kok nggak nyambung? Nah, Yesus Tuhan nggak di Yahudi? Ya, Yesus itu arti Mesias apa? Mesias itu orang yang diurapi. Salah Anda, brother. Lalu? Allah yang dipuji, brother. Aduh, coba tunjukkan ke saya Mesias adalah Allah yang dipuji, mana? Coba. Silakan. Ya, bentar, brotherku ya. Ya, silakan. Saya juga buka ya, sama-sama kita buka ya. Apakah referensi saya yang salah atau gimana? Saya pun nggak kurang apa ya, brother. Allahu Akbar. Allah Maha. Apa? Pertanyaan Bang Juma yang tadi belum dijawab sampai sekarang, Bang. Gimana? Susah memang. 4 Tuhannya itu tidak diketahui kemana perginya, rimbanya tidak ketahuan. Kan 7, jangan dipaksa, kasihan. Tersiksa nanti. Bawa, brother. Tentang ya mana yang keempat Tuhan Anda, 4-4-nya di mana dia sekarang? Mau sekolah, kuliah atau lanjut jadi apa gitu? Oh, lanjut wisuda gitu. Iya. Ayo. Mana Mesias? Arti Mesias tadi mana? Bentar, brother ya. Saya juga lagi mencari referensi. Tidak baku bahwa Yesus Kristus Mesias yang telah datang ke dunia. Kan benar. Jadi pengertian di sini, kalau saya baca di sini, Bang, pengertian Mesias sudah baku bahwasanya Yesus Kristus telah Mesias yang telah datang ke dunia. Salah itu. Begitu cara belajarnya. Jadi gimana belajarnya? Nah, Mesias akar katanya Mesias apa? Dia Mesias itu akar katanya coba. Mesia atau Mosia, itu apa? Jadi kalau aku mengambil, makanya dikatakan tadi kepada Abang, arti Mesias itu adalah Allah yang dipuji. Loh, kok jadinya Allah? Dan sedangkan Mesah dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah diurapi, orang yang diolesi, orang yang diminyaki. Orang kok jadinya Tuhan? Gimana sih abangku ini? Itu definisi tuh, pengertian internal Kristen itu yang Anda baca. Makanya jangan dicongor media. Aduh abangku ini. Apa sih? Jadi kalau Anda mengatakan saya jangan belajar di Wikipedia, Anda terus belajar dari mana, brother? Belajarlah di kitabnya orang Yahudi. Kan kitabnya orang Yahudi yang Anda pakai. Saya juga berdialog kepada Yahudi, dan Yahudi pun mengatakan kepada Billy ya. Kita membawa referensi, tapi Billy mengatakan dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Jadi mau gimana lagi saya membentuk? Nah, makanya kalau Anda mengatakan tentang Mesias, halo, Tuanku bentar dulu. Jadi bahwa Tuhan saya ini adalah penebus. Ya, penebus dosa umat manusia. Tidak bisa jadi penebus Tuhan Anda itu. Jangan gitulah. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Kan aku sendiri. Nah, sementara Yesus mengaku dia apa? Utusan atau Tuhan? Kan kalau abang mengatakan bahwasanya di dalam Alkitab atau Tuhan kami itu adalah dia mengutus dirinya sendiri. Bagaimana ceritanya dia mengutus dirinya sendiri sementara Yesus mengaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Ayat 14 ya. Yesus lu mengaku aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan dia yang mengutus dia. Oknum lain. Wow, bangku, makanya kan abang kan mengatakan bahwa saya narasi seperti itu. Benar gak?
Yesus yang mengaku. Aduh, benar nggak narasinya bahwasanya abang mengambil bahwasanya Tuhan saya Yesus Kristus adalah utusan dari Bapa? Iya, Yesus sendiri mengaku dia utusan, sementara Bapa mengaku bukan utusan. Yang menyelamatkan manusia bukan utusan, tapi dia sendiri. Makanya bangku, Tuhan saya Yesus Kristus berkata pada masa di Kejadian. Loh, Tuhannya berkata di masa Kejadian, apaan sih? Malu-maluin, wih. Wih. Malu-maluin Tuhan Romawi kok berkata di Kejadian, gimana sih abangku ini ya? Boleh nggak dengar itu? Ya, lawang-lawangkan itu. Yesus berkata dalam kitab Kejadian. Oh, memalukan. Jadi Tuhan itu berkata kepada Adam dan Hawa, itu kesempatan pertama diberikan kepada. Itu yang berbicara kepada Adam dan Hawa siapa? Itu ya dia sendiri. Ya iya. Nah sekarang anak Maria ndak itu? Anak Maryam. Anak Maria ndak itu? Maria kan menyembah anaknya sendiri. Gimana? Nah, inilah maka anak durhaka disembah sama ibunya. Yesus masuk neraka nanti, ibunya yang mengandungnya susah payah, ibunya pula yang menyembahnya. Ini ajaran kingkong nih namanya, Bang. Allahu 40 sampai 43 coba baca. Apa tuh? Coba baca. Apa? Di situ bahwasannya kalau nggak salah ya. Yesaya 1 ayat 40 sampai 43 di situ. Yesaya 1 itu berbicara mengenai kedurhakaan Bani Israel. Aduh ya Tuhan Yesus. Lu berada. Yesus dipanggil Tuhan. Kalau Bang Adi kalau mau turun nggak apa-apa. Atau Bang Adi minum kopi aja dulu sambil makan kue jahui. Saya sudah menegaskan bahwasanya arti Mesias itu cuma mengatakan diurapi. Ya. Saya mengambil definisi bahwasanya kata Mesias itu adalah Allah yang tidak ada Allah di situ. Astagfirullah. Mesia atau Mosia atau Masyah dalam bahasa Ibrani itu artinya diurapi, kau urapi, mengurapinya, diolesi. Ya, itu arti daripada Masa atau Mesia atau Kristus, orang yang diurapin, gitu loh Bang. Manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Ada berapa manusia Mesia? Ada berapa manusia Kristus? Satu, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Ini Mesias semua ini. Apakah ini Tuhan? Apakah mereka itu Tuhan? Bukan, mereka adalah orang yang diurapi aja. Makanya Yahudi tidak pernah menunggu Tuhan. Yahudi menunggu orang yang diurapi, bukan Tuhan. Yang mereka tunggu Mesias. Yaitu Mesias itu yaitu Allah yang dipuji, yaitu Yesus Kristus. Gimana sih bro? Loh, kok jadinya ke Allah? Jadi gimana? Mesias itu orang Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang ya, makanya roh yang menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 14, roh yang menjadi daging yang sama mengambil rupa. Mana ada roh jadi daging Bang? Bang, ajaran apa lagi ini roh jadi daging? Daging itu dari tanah. Supaya dia hidup, ditiupkanlah roh dari Tuhan, bukan roh jadi daging. Ya Allah ya Karim. Aduh. Waduh abang, dapat ilmu dari mana roh jadi daging Bang? Lambaikan tangan di kamera sebelah kanan Bang. Ilmu dari mana roh jadi daging? Bentar Bang ya. Ya, silakan tunjukkan roh jadi daging itu di mana tertulis. Sambil saya makan kue, Bong ya. Yohanes, aku harus segera berjumpa. Gimana sih? Kalau daging jadi nyotnya nggak ada. Kalau roh jadi daging itu tak ada.
Bentar bang ya.